Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk melayani malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Liliana dan Pak Tony dengan flyers-nya ya. Saya sebenarnya mau mengambil gambar itu, cuman saya tidak sempat untuk tanya bagaimana caranya. Hari ini saya mau men-sharingkan tema diutus untuk menjadi saksi, yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di mana dasar dari tema pada malam hari ini yaitu adalah bagaimana kita seusai misa kita diutus, dan juga tugas dengan tema Minggu Misi. Kemudian kita akan melihat latar belakang Yesus yang pertama diutus oleh Allah sendiri menjadi seorang yang membawa misi Allah. Dan akhirnya kita yang diutus untuk menjadi saksi. Next, ketika ikut perayaan Ekaristi, di bagian penutup sebelum pulang, imam memberikan berkat pengutusan dengan berkata, "Pergilah, kamu diutus." Dan kita semua menjawab, "Amin." Artinya kita menyetujuinya. Dan belum lama kita menyaksikan bagaimana gereja merayakan Minggu Misi, yaitu bagaimana kita semua diutus untuk menjadi saksi, yaitu untuk melayani. Next, dalam hidup sehari-hari kita melihat bahwa bagaimana dahulu orang memberi tugas itu secara lisan, ya. Kalau memberi tongkat kepemimpinan pun diberikan secara lisan. Dalam contoh sekarang ini, kalau dalam organisasi, kalau kita mengutus, bentuknya adalah sebuah surat utusan yang isinya memberi tugas kepada orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas tertentu pada suatu waktu dan tempat tertentu dengan ada petunjuk dasar untuk melaksanakan tugas itu. Tentu saja orang yang dipilih itu tentu mempunyai kelayakan, dia mempunyai kelebihan, dan kekurangannya itu tidak tertulis, ya. Kemudian kita berbicara tentang kata saksi. Biasanya dalam sehari-hari saksi itu dibutuhkan untuk sebuah acara perkawinan, untuk bersaksi tentang hal yang benar mengenai orang yang akan menikah, atau saksi dalam suatu perkara di pengadilan yang benar-benar melihat kejadian tersebut. Next, Yesus yang pertama diutus oleh Allah, dan hal tersebut terdengar suara dari langit ketika Yesus dibaptis, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itulah yang dikatakan suara yang berasal dari Tuhan sendiri. Yesus melaksanakan tugasnya di dunia menjadi saksi kebaikan Allah. Setelah disalibkan, wafat dan bangkit serta hidup, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Dan katanya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Next. Yesus juga mengutus kita. Kita diutus untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Next, kita diutus menjadi saksi. Siapa saja yang diutus? Kita masing-masing diutus menjadi saksi. Apapun latar belakang kita, apapun status kita, kita dipilih dan diberi tugas. Di mana saja kita ditempatkan, kapan saja waktu dan masa. Dan tugas kita masing-masing berbeda-beda. Dan sebagai saksi, kita tentu diutus dengan membawa bekal. Kalau di dalam organisasi dia membawa surat perutusan, maka bekal kita adalah janji penyertaannya, yaitu Roh Kudus sendiri. Karena Tuhan mengutus kita sebagai saksi, karena Tuhan telah mengenal kita secara terperinci, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Next, diutus artinya diberi tugas tertentu. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi sesuai rencananya, bukan cuma rencana kita. Karena ini bentuknya perutusan, maka yang mengutus adalah pasti statusnya berada di atas kita. Dalam hal ini adalah Tuhan yang menciptakan, yang mengenal kita, mengenal keberadaan kita, mengenal kita dengan baik. Dan itulah diberikan janji penyertaan Roh Kudus. Next, kalau kita mengenal manusia, manusia itu dikenal dari wajahnya. Ketika kita melihat orang dari belakang, kita tidak bisa mengenal karena kita tidak melihat wajahnya. Setelah kita melihat wajahnya, maka kita mengenali identitasnya, yaitu nama lengkap. Lebih dalam lagi, ketika kita mengurus sesuatu yang lebih rinci, kita perlu menuliskan nomor identitas kita. Dan nomor identitas itu berhubungan dengan sidik jari kita. Jadi sesuatu yang sangat spesifik. Manusia memang memandang wajah, memandang rupa. Tetapi Tuhan melihat hal yang lebih dalam, yaitu melihat hati manusia. Next, ketika Tuhan mengutus manusia, dia telah mengetahui, dalam Mazmur 139 dikatakan, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Matamu melihat sejak aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita semuanya secara rinci telah diciptakan oleh Tuhan. Bukan cuma menciptakan, Tuhan juga mengetahui apa yang kita lakukan. Mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Next. Sebagai saksi, hambatannya adalah kadang kita merasa kurang layak.
kadang juga kita merasa lebih baik dan lebih benar dari orang yang lain. Yang pertama, merasa kurang layak itu karena berbagai alasan. Dan dari dahulu kala, setiap masa manusia mengalami hal yang sama ketika diutus menjadi saksi. Seperti contohnya Musa di dalam Keluaran 4 dikatakan Musa diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Seperti juga Yeremia yang menjawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, karena aku ini masih muda. Keberadaan manusia seperti Musa atau siapapun mengalami berbagai proses. Ada kekurangan dari segi fisik, seperti Musa yaitu kemampuan bicaranya, kemudian menempatkan orang sekitar atau situasi sekitar yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Termasuk berbagai masalah, hal yang terjadi yang diperkenankan Tuhan, seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi melalui proses-proses yang berbeda, bisa panjang maupun bisa pendek. Bahkan untuk Musa sampai 40 tahun lamanya. Kita tetap berada di dalam proses melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Hambatan yang kedua, merasa lebih benar atau lebih layak. Di dalam Lukas 18 dikatakan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sebab aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Next. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memungkul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang lain itu tidak. Mungkin kita seperti orang Farisi ini, di mana orang dia mengatakan satunya bersyukur. Dia tidak seperti pemungut cukai ini. Mungkin dia berdoa itu sambil menunjuk ataupun mengerlingkan matanya. Tetapi sebaliknya pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah, memukul diri, dan mengatakan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Apakah kita merasa lebih benar seperti orang Farisi itu? Atau seperti pemungut cukai? Yesus mengatakan bahwa
Pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kita mendengar cerita bahwa bagaimana kasus orang yang merasa lebih benar dan lebih baik, yang punya status sosial, tugas yang dikatakan sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi tega membunuh orang lain karena mengidap small town syndrome, sebuah istilah yang mengatakan bahwa korban dunia sempit yang disebut pelayanan. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita bisa tanpa sengaja membunuh karakter orang lain dengan bersaksi atau berkata yang negatif terhadap orang itu. Next, yang benar, tanggapan seorang saksi yang benar yaitu ketika Tuhan memanggil kita. Di dalam Yesaya dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya mau bersharing tentang bagaimana tugas kali ini saya merasa setelah membuat materinya, saya merasa mungkin materi ini lebih cocok untuk dibawakan Ibu Oli, Ibu Alce, atau mungkin Pak Yerus. Karena sesuai dengan materinya yang lalu, yaitu bagaimana berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan saya berjuang untuk bagaimana setiap hari merasa ingin menelepon, memessage Pak Tony untuk menunda tugas kali ini. Bagaimana saya merasa bahwa saya juga merasa kurang pantas, tidak cocok, masih tidak punya pengalaman, masih kurang baik. Ketika membuat materi ini juga saya merasa saya tidak pantas. Saya belum pantas. Mungkin ada yang lebih berpengalaman. Bagaimana mereka bisa men-sharingkan pengalaman-pengalamannya. Tetapi akhirnya saya juga merasa bahwa setiap orang pasti mempunyai pengalaman sendiri. Pengalaman yang unik, pengalaman yang khas, yang tidak sama pada setiap orang. Walaupun bisa bentuknya itu masalah yang sama. Tetapi pasti berbeda apa yang dirasakan dan apa yang diutus. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Dengar. Ketika Tuhan Yesus telah wafat, bangkit dan hidup, kemudian tiba saatnya dia sebelum naik ke surga, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena dia telah melaksanakan tugas Bapaknya. Karena itu, Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Next, janji penyertaan itu berarti ada tujuan yang terkandung. Sebelumnya, di dalam Yesaya dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Next. Di dalam proses kehidupan sehari-hari,
Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Next. Dan di penyertaan yang dikatakan Yesus, Roh Tuhan akan ada, roh hikmat pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Next, sebuah janji penyertaan yang secara rinci dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Next, untuk menjadi saksi yang baik, kita harus bersyukur, menerima keberadaan kita, bahwa kita diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, yang itu adalah kita menanggapi panggilan Allah dan kita menjalankan tugas dengan baik. Kita mau senantiasa memperbaiki diri, setia dan percaya akan janji penyertaan yang telah kita dengarkan tadi. Dan dengan itu kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami sendiri. Saya bertemu dengan seorang keluarga jauh, seorang anak laki-laki yang mungkin berumur 30-an, dan dia mengalami depresi. Ketika bertemu dengan orang seperti itu, saya juga bingung bagaimana caranya kita mau membantu orang ini. Dia dalam keadaan terpuruk, baru keluar dari penjara, mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana kita bisa membantu? Tetapi dengan mendengar keluhannya, memberi dia hiburan bahwa Tuhan bisa menolong dia. Hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Maka kita sudah memberikan sebuah kesaksian bahwa manusia bisa menolong tetapi terbatas. Tetapi Tuhan bisa menolong, memperbaiki, dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Kita juga, saya pernah mengalami banyak hal. Dan karena pernah mengalami hal sakit, pernah mengalami tekanan, pernah mengalami hujatan, maka hal itu menjadi kesaksian untuk orang-orang yang sekarang ini masih mengalami sakit, masih mengalami tekanan, atau masih mengalami hal-hal yang buruk. Sebagai kesimpulan bahwa ketika Tuhan mengutus kita, yang dibutuhkan adalah Tuhan menunggu tanggapan kita. Ketika kita menyetujui untuk bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan bisa memakai semua keberadaan kita, baik itu kelebihan apa kekurangan, orang-orang di sekitar kita, bahkan masalah-masalah kita, untuk melaksanakan tujuan dari Tuhan sendiri, yaitu kita dipanggil untuk berdampak baik di lingkungan kecil kita, bisa di keluarga, bisa di pekerjaan, ataupun di lingkungan yang lebih besar, seperti yang dialami oleh Musa, bisa menyelamatkan bangsa. Apapun yang kita lakukan sekarang ini,
Yang perlu adalah kita bisa setia untuk melaksanakannya itu setiap hari. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Karena apapun yang kita kerjakan, tidak semua bisa kita lihat hasil akhirnya. Ada yang tidak pernah kita tahu. Dan kita tidak perlu tahu. Karena pasti Tuhan akan membuat segala sesuatu itu baik sesuai dengan tujuannya. Demikianlah kita dipanggil Tuhan untuk kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita secara pribadi. Amin. Tuhan memberkati.